Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan juga anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu di dalam ibadah Rabu pada hari ini. Mari sebelum kita melanjutkan merenungkan firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Bapa yang ada di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kalau kami boleh kembali sebentar menikmati kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan mensucikan dan melayakkan hamba-Mu yang akan menyampaikan ini dan juga setiap kami yang akan mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami peralaskan. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 46 ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Tema yang diberikan kepada saya hari ini adalah kasih setianya untuk selama-lamanya. Nah, tema ini akan menutup serangkaian ibadah Rabu Siswa sepanjang tahun ajaran ini. Nah, minggu depan kita sudah akan memasuki ibadah tutup tahun ajaran. Nah, tema yang diberikan pada hari ini yaitu kasih setianya untuk selama-lamanya, itu terasa meneduhkan di akhir tahun ajaran. Kenapa? Yang pertama, Bapak, Ibu, dan anak-anak, ini adalah bukti. Kasih setianya untuk selama-lamanya itu sudah terbukti. Kasih setia Tuhan Yesus di dalam perjalanan pribadi, keluarga, dan juga pelayanan pendidikan di sekolah kita itu sudah terbukti bahwa sepanjang 1 tahun ajaran penuh kita jalani dengan PJJ ini, betapa Tuhan Yesus begitu baik terhadap kita semuanya. KBM berjalan dengan baik, lancar. Kalaupun ada hambatan, ada tantangan, maka kita mengalami bahwa Tuhan Yesus itu menolong di dalam menghadapi dan menyelesaikannya. Semua adalah karena kasih setianya, dan itu terjadi di dalam hikmat dan bijaksana Tuhan. Puji Tuhan. Yang kedua, meneduhkan. Karena apa? Karena ini adalah janji. Janji untuk perjalanan yang masih akan kita jalani. Setelah ini, Tuhan itu sudah memberikan garansi. Bahwa Dia adalah Allah yang akan memberikan kepada setiap kita, baik pribadi, keluarga, ataupun juga sekolah ini, bahwa kita itu tidak akan sendirian di dalam menjalaninya. Nah, barangkali memang perjalanan kita ke depan ini tidak akan lebih mudah. Apa yang akan terjadi mungkin tidak semuanya itu indah. Tetapi Dia berjanji pada kita, anak-anaknya, dan pada sekolah milik Tuhan ini, bahwa Dia akan menggendong kita, menanggung kita, memikul kita, dan membawa kita kepada keselamatan. Dia setia pada kita, dan juga apapun nanti pergumulan kita, Dia adalah setia. Nah, Bapak, Ibu, dan juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada pasal 46 ini adalah bagian dari kitab Yesaya pasal 40 sampai 55 yang ditujukan kepada orang-orang Yehuda yang akan hidup di dalam pembuangan di Babel. Nah, mereka ini yang hancur tanpa pengharapan mendapatkan berita penghiburan dari Nabi Yesaya bahwa Tuhan tetap akan membebaskan dan akan membawa mereka kembali ke Yerusalem. Kita tahu bahwa Babel adalah pusat dari penyembahan berhala-berhala pada zaman itu. Ada banyak nama dewa-dewa yang mereka agungkan. Tetapi pada pasal ini
Ya, kita membaca bahwa para dewa yang terhebat pun itu tidak akan berdaya. Ya, ayat yang pertama, dewa Bel sudah ditundukkan, dewa Nebo sudah direbahkan, patung-patungnya sudah diangkut di atas binatang, di atas hewan yang pernah kamu arak, sekarang telah dimuatkan sebagai beban pada binatang yang lelah. Nah, di sini kita melihat bahwa berhala-berhala itu atau dewa-dewa itu tidak dapat lagi diandalkan, tidak dapat melindungi, apalagi menyelamatkan. Mereka disembah dan jaya hanya untuk sementara. Nah, karena apa? Karena berhala-berhala itu, dewa-dewa yang mereka sembah itu sesungguhnya adalah ciptaan mereka sendiri, ciptaan manusia. Bahkan mereka pada akhirnya kita baca di sini menjadi beban buat para penyembahnya. Ya, karena apa? Mereka harus diangkut, dibawa keluar, bahkan menjadi tawanan. Nah, berbeda dengan Allah Israel yang adalah pencipta manusia, pencipta langit dan bumi, bahkan segala isinya. Nah, Dia Allah yang menciptakan itu berkarya bahkan sejak dalam kandungan. Ya, ayat yang ketiga, dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari dalam rahim. Sejak dalam kandungan. Dan di sini tadi ayat 4 kita membaca bahkan Dia akan menyertai ya Israel dan juga kita saat ini sampai masa putih rambut. Bahkan Dia memberikan keselamatan dan kehidupan yang kekal kepada kita semuanya setelah kematian. Nah, jauh berbeda bukan? Bagaikan bumi dan langit. Beda banget. Kalau kalian ngomong beda parah gitu ya. Nah, Allah yang disembah Babel dan Allah yang kita sembah itu adalah bagaikan langit dan bumi. Tidak dapat dibandingkan. Kasih setianya yang satu, Babel, itu sementara sifatnya. Tetapi Allahnya Israel, kasih setianya untuk selama-lamanya. Nah, ayat 5 tadi dikatakan demikian, kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama? Nggak bisa. Ya, dewanya Babel dan Allahnya Israel tidak dapat dibandingkan sama sekali. Nah, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang kasih oleh Tuhan, Yesaya menyadari bahwa sesungguhnya ancaman Yehuda pada saat itu bukanlah pada serangan ya dari bangsa lain ataupun kekuatan daripada bangsa lain, bukan. Tetapi Yesaya menyadari bahwa ancaman yang sesungguhnya akan lebih kuat pada orang-orang Yehuda ini adalah lebih kepada ketidaksetiaan. Ya, ketidaktaatan, ketidakpercayaan mereka kepada Allah mereka. Karena apa? Nanti di tengah pembuangan, di tengah masa sulit dan kesukaran, ada potensi yang besar mereka menyimpang ke kanan dan ke kiri, menyimpang dari kehendak Tuhan dan jalannya Tuhan. Itulah ancaman terbesar pada orang-orang Yehuda pada masa itu. Nah, Bapak, Ibu, dan juga anak-anak, bagaimana dengan kita sekarang? Khususnya bagi kalian ya, para siswa yang masih remaja. Ayat ini sering dipakai oleh para hamba Tuhan gitu ya, untuk menyampaikan kepada orang-orang tua kalian, atau bahkan mungkin oma opa, nenek kakek ya,
yang secara real sudah berambut putih. Nih kayak Bu Lorta juga ya, sudah banyak rambut putihnya. Nah ini rasanya kita mungkin ngomong cocok nih kalau untuk mereka. Lah kalau untuk saya yang masih remaja, yang masih menjadi siswa. Tapi faktanya bahwa firman Tuhan ini sekarang diperdengarkan kepada kalian yang masih remaja. Sampai putih rambut, itu kan masih lama Bu, masih panjang perjalanan kami. Betul, betul. Tetapi justru janji kasih setia Tuhan itu mari kita pegang, kalian pegang sejak masih remaja ini. Ketika kalian mendengar sekarang, janji Tuhan itu bisa kalian pegang sejak saat ini. Dan proses yang akan kalian jalani ya memang masih panjang. Tetapi mari anak-anak terus belajar ya, terus belajar untuk bertekun di dalam kesetiaan, di dalam ketaatan, di dalam kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita jalani, kalian jalani hidup sehari demi sehari dengan berpegang kepada janji Tuhan yang satu ini. Sekaligus apa? Terus belajar, mengerjakan, menjalankan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kalian. Karena apa? Karena sesungguhnya Tuhan itu sudah menebus kita semuanya. Ya, sudah menebus kita semuanya dengan darahnya yang tercurah di atas kayu salib. Kita sudah menerima keselamatan. Kita sudah bahkan menerima kehidupan kekal di dalam dan bersama-sama dengan Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan juga anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita bisa mengalami akan janji Allah ini? Dan bagaimana kita bisa terus ya belajar untuk melakukan kehendak Tuhan? Caranya adalah dengan bertekun di dalam pembacaan akan firman Tuhan. Karena untuk tahu kehendak Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, mentaatinya, maka kita harus mengerti lebih dulu apa kehendak Tuhan itu. Dan untuk bisa mengimani janji Tuhan, sama, kita harus membaca firman Tuhan supaya kita tahu janji apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan atau perjalanan kehidupan kita. Sekali lagi, Ibu sampaikan bahwa kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan Dia berjanji, sampai masa tuamu aku tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang ada di surga, sungguh kami bersyukur bahwa di akhir daripada tahun pelajaran ini, kami kembali memegang akan janji Tuhan, bahwa kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Dan tolong kami, ya Bapa, untuk kami boleh tetap bertekun di dalam iman kami dan mengerjakan iman kami di dalam kehidupan hari lepas hari. Penyertaan-Mu sempurna dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Buat anak-anak, selamat melanjutkan mengerjakan ya PAT yang masih tersisa, dan mari kita lakukan kehendak Tuhan, melakukan kebenaran, jujur di dalam mengerjakan. Selamat berkarya buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.